Saudara-saudara, saya mau menyampaikan sesuatu berbicara tentang kemenangan. Biasanya, saudara-saudara, kemenangan itu diberikan ya pada orang-orang yang telah selesai berhasil ya menjalani atau menghadapi atau melewati tantangan-tantangan yang ada, pertarungan-pertarungan yang ada. Nah, karena dia berhasil, maka orang tersebut mendapatkan kemenangannya. Dan kemudian biasanya dia bersorak, bersuka cita atas kemenangan sebagai tanda bahwa dia telah berhasil menyelesaikan semua yang ada di belakang dia, saudara-saudara. Tapi kemenangan yang dirayakan atau kemenangan yang didapat karena orang itu telah menyelesaikan atau berhasil melewati satu pergumulan atau tantangan atau pertarungan, baru dia mendapatkan dan merayakan kemenangan itu, maka itu adalah kemenangan yang sesungguhnya biasa-biasa saja, saudara. Itu kemenangan yang umum, karena semua orang lakukan itu. Semua orang kalau dia sudah berhasil melewati sesuatu, menghadapi pertarungan dan kemudian berhasil menghadapinya, lalu menang dan semua orang bersuka cita karena itu. Itu biasa, saudara. Nah, hari ini saya mau berbagi, saudara-saudara, pada kita semua sebuah kemenangan yang lain, gitu. Kemenangan yang tidak biasa-biasa saja. Dan kemenangan yang tidak biasa-biasa saja ini ditulis ya di dalam salah satu bagian Alkitab kita. Kalau saudara pernah mendengar nas ini, yaitu dalam Roma 8 ya, ayat 37. Itu Roma 8 ayat 37. Di situ dibilang begini, ada satu frasa kata yang menarik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terus saya coba perhatikan kata-kata di Alkitab itu ya, di nas itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya ada sesuatu yang menarik di situ, saudara-saudara. Bukan hanya menang, tetapi lebih daripada orang yang menang di situ dikatakan. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita membaca teks ini, bagian ini, bahwa kata lebih dari orang-orang yang menang, kemenangan di situ, itu menarik, saudara-saudara. Karena di dalam kata kemenangan itu, dia mau menunjukkan satu, menggunakan kata yang berkait dengan suatu waktu. Yaitu waktu yang disampaikan dalam kata itu bukanlah waktu yang menunjuk setelah selesai. Jadi kemenangan di sini itu bukan diartikan pada saat orang itu atau seseorang itu telah menyelesaikan pertarungan atau menyelesaikan perjalanan, menyelesaikan segala sesuatu yang dihadapi dia, baru kemenangan itu muncul. Nah, yang menarik di sini, kemenangan yang dimaksud di sini itu menggunakan waktu yang terjadi pada saat, saudara-saudara. Jadi bukan pada saat selesai, tapi pada saat kita sedang menghadapi atau menjalani atau sedang melewati sesuatu hal dalam hidup kita, pertarungan dalam hidup kita, perjuangan dalam hidup kita, pergumulan dalam hidup kita. Nah, di sini menarik, saudara-saudara. Jadi ketika Alkitab ini bilang lebih dari pemenang, dia mau mengatakan itu dua hal, saudara. Dia mau mengatakan apa sih, bagaimana sih dikatakan seorang itu adalah orang yang lebih dari pemenang. Maka dari pemaknaan kata itu yang menggunakan waktu saat terjadinya, maka dia mau mengatakan seorang yang lebih dari pemenang itu pertama, saudara-saudara, adalah orang yang bisa, orang yang bersorak, orang yang memiliki sebuah kekuatan seorang pemenang, bukan pada saat pertarungan itu selesai. Bukan pada saat tantangan-tantangan yang dihadapi selesai. Tapi pada saat dia sedang menjalani 1, 2, 3 persoalan, pergumulan, atau pertarungan dalam hidupnya. Nah, itu yang disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang. Bersorak bukan pada saat dia sudah menyelesaikan semua itu. Tapi dia bersorak pada saat dia sedang menghadapi itu semua. Nah, apa yang dihadapi?
Apa yang sedang dihadapi saudara-saudara di dalam bacaan ini? Kalau kita baca merujuk pada ayat yang ke-35, Paulus bicara tentang sebuah persoalan kehidupan di situ. Dia bilang gini, siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia sebutkan, penindasan, atau kesesakan, ya, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, bicara tentang krisis saudara-saudara, atau ketelanjangan, bicara kita tidak memiliki apa-apa, kepemilikan yang tidak kita miliki, gitu ya, atau bahaya, ancaman, atau pedang. Nah, hal-hal yang seperti ini dikatakan oleh Paulus adalah bagian kehidupan yang kita hadapi. Tapi bagaimana menghadapi ini semua gitu? Menghadapi krisis, menghadapi tekanan, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, bahkan sampai ketelanjangan kita tidak memiliki apa-apa begitu ya dalam hidup ini. Bagaimana menghadapinya? Nah, Paulus di sini firman Tuhan bilang, hadapi itu dengan satu spirit ya, satu semangat, satu keyakinan. Lebih dari seorang pemenang, dia bilang. Lebih dari seorang pemenang, sekali lagi, dia berarti yang pertama, bahwa ketika dia hadapi itu, dia hadapi dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah sorak-sorai, bahwa saya sudah memenangkan segala tantangan ini, segala pergumulan ini. Sebelum saya menyelesaikannya, saya sudah punya keyakinan iman. Saya akan sampai pada ujung daripada pertarungan ini, pergumulan ini, karena saya tahu bahwa saya menjalaninya dengan semangat kemenangan. Nah, itu yang pertama saudara-saudara. Lalu yang kedua yang menarik adalah bicara tentang lebih dari pemenang ini. Dia berbicara begini, bahwa seorang yang lebih dari pemenang, dia bukan hanya melewati saudara-saudara. Dia bukan hanya melewati, jadi berlalu begitu saja. Dia bukan hanya menghadapi tantangan itu lalu kemudian selesai. Dia bukan hanya menyelesaikan. Jadi ketika selesai semua pergumulan ini. Ya, sudah lewat semuanya. Bukan hanya itu. Kalau itu biasa. Semua orang juga begitu, saudara-saudara. Kita sudah selesaikan persoalan pergumulan hidup dan lain-lain sebagainya. Kita bilang, selesai semuanya. Tetapi di sini ada suatu pesan yang menarik. Lebih dari pemenang. Seorang yang lebih dari pemenang. Dia bukan hanya menyelesaikan pergumulan itu. Bukan hanya melewati tantangan-tantangan itu, pertarungan kehidupan itu. Tapi satu hal yang menarik adalah bahwa dia bertumbuh di dalamnya, saudara-saudara. Jadi semua pergumulan yang dia hadapi itu hari demi hari dia akan pakai. Dia akan pakai untuk apa? Untuk menumbuhkan kekuatan dirinya, menumbuhkan hikmat dirinya, menumbuhkan, menguatkan, meneguhkan iman pada Kristus yang dia punya. Nah, karena itu orang-orang yang lebih dari pemenang ini, dia bukan hanya melewati saja tanpa bertumbuh. Tapi orang yang lebih dari pemenang, dia lewati pergumulannya, dia hadapi pertarungan hidupnya, tetapi dia akan belajar di situ. Belajar untuk lebih kuat, belajar untuk lebih tangguh, belajar untuk mengenali kelemahan dirinya, belajar untuk apa? Bergantung lebih lagi pada Tuhan. Belajar untuk memegang teguh. Bagaimana cara memegang teguh keyakinan iman pada kasih Kristus. Dan dia tahu, dia sadar, memang ini bagian kehidupan. Tapi bagian tantangan ini, perjalanan ini, pergumulan ini, pertarungan kehidupan ini, itu tidak akan pernah memisahkan dia dari kasih Kristus. Ini semangat seorang yang lebih dari pemenang, saudara-saudara. Semangat yang dibangun dari spiritualitas. Tidak ada apapun yang akan memisahkan saya dari kasih Kristus. Karena itulah dia bisa bersorak, dia bisa berjalan dengan spirit lebih dari seorang pemenang. Dan dia selesaikan semuanya. Dan dia bertumbuh jauh lebih baik daripada sebelum dia melewati perjalanan dan tantangan dan pertarungan itu. Jadi saudara-saudara, di masa pandemi ini, saudara dan saya mau hanya menjadi seorang pemenang, cuman kita lewati saja semua ini, atau kita mau menjadi lebih dari pemenang. Kita akan bertumbuh, kita akan belajar, kita akan lebih kuat, kita akan lebih tangguh, kita akan lebih bisa mengenali kelemahan kita. Kita bisa lebih yakin percaya bahwa kasih Kristus tidak akan bisa
diambil dari hidup kita, dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Dan karena itu, kita akan bersorak, saudara. Bersorak, melewati ini semua, menghadapi ini semua. Bukan di ujung, tapi pada saat ini. Pada saat saudara mendengar sapaan gembala saat ini. Saudara dan saya melewatinya bukan hanya sebagai seorang pemenang, tapi katakan, saya mau melewati ini lebih dari seorang pemenang. Tuhan Yesus berkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan gembala hari ini. Kami diingatkan bahwa kehidupan kami ini bukan hanya untuk melewati segala tantangan, pertarungan, pergumulan kehidupan. Dan hanya melewati, lalu kami bersorak merasa kami sebagai seorang pemenang. Tapi lebih daripada itu, ketika kami mengingat kasih Kristus, maka kami belajar bersorak pada saat kami menghadapi semua ini. Bersukacita pada saat kami sedang menjalani ini semua. Karena kami tahu, kami akan bertumbuh lebih kuat, lebih tangguh, lebih baik, lebih mengenal diri kami, dan lebih mengenal Kristus Yesus, cinta kasih-Mu kepada kami semua. Tolong kami semua, mampukan kami semua, bukan hanya untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini, tapi lebih dari seorang pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.